Ya, saya kira melihat antusiasme massa yang begitu banyak hadir di setiap daerah yang dikunjungi Pak Anies ini menyiratkan bahwa publik mungkin menginginkan adanya perubahan di negeri ini. Nah, di sini publik melihat bahwa Pak Anies ini dianggap sebagai simbol perubahan yang bisa merepresentasikan harapan mereka di tengah keputusasaan kondisi mereka, terutama di bidang ekonomi dan kesejahteraan. Jadi sebetulnya cara berpikir masyarakat kecil kita itu sangat sederhana. Mereka tidak melihat berapa angka pertumbuhan ekonomi negara sekarang ini. Mereka tidak butuh angka-angka seperti itu. Yang mereka lihat adalah kondisi real ekonomi mereka masing-masing. Dan itu dijadikan sebagai parameter untuk menilai apakah pemerintah berhasil atau tidak mensejahterakan rakyat. Ketika pemerintah bilang misalnya, pertumbuhan ekonomi negara sedang naik, maka masyarakat juga akan melihat apakah daya beli masyarakat juga ikut naik atau tidak. Ketika pemerintah bilang ekonomi negara sedang baik-baik saja, maka masyarakat juga akan melihat dan mengukur ekonomi keluarga mereka masing-masing. Apakah mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari? Apakah mereka mampu untuk membiayai sekolah anak-anak mereka? Ketika harga BBM dinaikkan, apakah gaji dan pendapatan masyarakat juga ikut naik atau tidak? Jadi masyarakat akan melihat kondisi keuangan ekonomi mereka masing-masing. Mampu tidak dengan gaji yang ada untuk membeli kebutuhan hidup pokok, sementara harga-harga kebutuhan pokok kian melambung akibat kenaikan BBM. Ketika pemerintah mewajibkan masyarakat untuk membeli set-top box hanya berselang 2 bulan setelah kenaikan BBM, pertanyaannya apakah semua masyarakat mampu untuk membelinya dengan harga yang terus melambung tinggi dari waktu ke waktu? Kemudian publik juga mungkin bertanya-tanya, apakah pemerintah berhasil menekan angka pengangguran rakyat sendiri? Atau justru pengangguran rakyat negara lain seperti TKA Cina yang jumlahnya terus bertambah dari waktu ke waktu? Apalagi jika kedatangan mereka ini hanya bermodalkan skill rendahan yang sebetulnya bisa dikerjakan oleh rakyat sendiri. Jadi publik terus bertanya-tanya dan berasumsi, apabila yang dipekerjakan di Indonesia ini adalah TKA atau tenaga kerja asing dengan skill yang rendahan, berarti yang disejahterakan di sini bukan rakyat sendiri, tapi rakyat negara lain. Sementara pengangguran di negara sendiri masih tinggi dan membutuhkan pekerjaan tersebut. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan tadi, publik akan bisa menilai dan melihat kondisi ekonomi rakyatnya sebenarnya, apakah sejahtera atau tidak. Dan itu menggambarkan kondisi ekonomi negara kita yang sebenarnya. Tapi tentu ini tidak berlaku bagi masyarakat yang malas atau masyarakat yang pura-pura bahagia, karena penilaiannya pasti akan tidak objektif. Jadi fenomena-fenomena inilah yang mungkin membuat publik merasa kecewa dengan kondisi ekonomi sekarang ini. Dan ini yang mendorong mereka menginginkan adanya sebuah perubahan di negeri ini. Ya, saya pikir yang namanya agenda safari politik itu pasti disetting ya, diagendakan dan dijadwalkan. Tapi ketika ditanya apakah massa yang hadir saat itu dibayar atau tidak, saya sekarang jadi balik bertanya, siapa yang mampu membayar massa sebanyak itu? Coba Anda bayangkan, ada puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang hadir di sana. Kalau mereka dibayar, berapa miliar yang harus dikeluarkan untuk setiap daerahnya? Kemudian dikalikan dengan beberapa daerah yang lain. Saya pikir Nasdem sendiri mungkin akan ngos-ngosan jika harus membayar massa sebanyak itu ya. Bahkan mungkin bisa layu sebelum berkembang. Nah, apalagi sekarang Nasdem masih single fighter, belum berkoalisi dengan partai-partai lain seperti PKS dan Demokrat. Nah, uniknya kehadiran massa di Yogyakarta beberapa waktu lalu justru mayoritas adalah massa yang berafiliasi dengan partai lain, yaitu partai P3 yang justru bagian dari partai koalisi pemerintah. Jadi tidak mungkin Nasdem itu mau membayari massa yang bukan dari partainya sendiri. Jadi saya melihat bahwa kehadiran massa yang begitu banyak di setiap kehadiran Anies di beberapa daerah itu karena inisiatif mereka sendiri yang mengharapkan adanya perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Saya kira keyakinan publik bahwa Anies ini akan mampu membawa perubahan yang lebih baik itu tidak datang secara ujuk-ujuk, tidak datang secara tiba-tiba.
Sebelum publik menaruh harapan kepada Pak Anies, publik ini sudah melihat dan merasakan sendiri kondisi ekonomi mereka seperti apa di bawah pemerintahan sekarang ini. Apakah mereka sejahtera atau tidak? Apakah mereka hidup bahagia atau hanya pura-pura bahagia? Setelah melihat kondisi mereka masing-masing di daerah, kemudian mereka mulai menengok dan membandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat di Jakarta. Apakah di Jakarta slogan Pak Anies maju kotanya, bahagia warganya, ini benar-benar sudah terwujud atau tidak? Jadi mereka akan melihat Jakarta sebagai parameternya. Nah, ketika semakin banyak gelombang massa mengharapkan terjadinya perubahan di beberapa daerah, maka berarti menunjukkan bahwa masyarakat mulai berpikir rasional. Dan mereka mulai percaya bahwa Pak Anies ini dianggap berhasil mensejahterakan warga Jakarta, dianggap sukses membahagiakan warganya. Nah, kepercayaan inilah yang kemudian mendorong mereka semakin yakin bahwa Pak Anies ini akan mampu membawa perubahan Indonesia menjadi lebih baik di tingkat nasional jika menjadi presiden.